Om Swastiastu. Kami dari Departemen Klinik dan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam rangka BKKH ke-37 dan HUT FKH ke-23 mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan dengan tema pemberdayaan dan menggairahkan peternakan babi skala kecil di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini kami lakukan karena beberapa bulan terakhir ini pada akhir 2019 peternakan babi, khususnya peternakan babi di Bali mengalami musibah yang luar biasa. Banyak peternak yang gulung tikar, babinya banyak yang mati, dan banyak peternak yang frustasi dan meninggalkan peternakan babinya. Untuk itu kami ingin menggairahkan kembali, ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan usaha peternakan babi, khususnya di Bali, karena peternakan babi di Bali tidak bisa dihindari dan kebutuhan akan babi dan daging babi di Bali sangat tinggi. Untuk itu kami dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Departemen Klinik dan Reproduksi kali ini mengadakan pengabdian kepada masyarakat, kepada peternak yang ada di Desa Ayunan, Mengui, Badung, di mana peternak di sini adalah ada satu peternak inti, yaitu Bapak Wayan Subandro dengan plasmanya 30 peternak, masing-masing 5-10 ekor, sehingga populasinya sangat banyak. Ini kami akan merencanakan biar mulai bergairah kembali. Kegiatan kami isi dengan pembuatan satu contoh kandang, demplot kandang untuk mencegah penularan penyakit-penyakit infeksius pada babi. Kemudian kami memberikan sumbangan jaring, waring yang digunakan untuk menutup kandang untuk mencegah vektor penularan penyakit infeksius, khususnya vektor biologis. Kemudian kami menyerahkan desinfektan, kemudian kami menyerahkan banner yang isinya tentang urutan-urutan atau cara-cara bagaimana melakukan biosecurity, pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksius yang menular melalui vektor biologis dan vektor mekanis melalui kandang. Kemudian terakhir kami melakukan sedikit penyuluhan kepada perwakilan peternak untuk menjelaskan apa-apa saja yang sebaiknya dilakukan agar peternakan babi itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksius pada babi. Pengabdian ini kami lakukan pada hari Senin 28 September 2020 di Desa Ayunan, Mengui, Badung. Semoga kegiatan kecil kami ini dalam rangka ulang tahun dan BKKH Universitas FKH Universitas Udayana bisa memberikan sedikit manfaat, bisa menggairahkan dan membangkitkan peternakan babi di Bali mulai dari Desa Ayunan. Om Santi 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 Om. Semoga bisa memberikan manfaat baik khususnya kepada para peternak babi di Bali. motong babi sehat, bersih, steril, motong babi di tempat peternaknya, sebelum masuk semprot disinfektan, steril, aman, ada SOP masuk kandang. Disemprot.
Semoga peternakan babi bergairah. Semangat peternak babi lagi. Di lahan masih luas. Nah, ini investor yang tahan peternakan babi. Yuk semua. Dari departemen klinik ya, program ini juga membuatkan poster ya, mengenai biosecurity, panduan biosecurity. Nah, niki semata-mata cuma untuk mengingatkan manten bapak ibu-ibu peternak, mungkin Pak Wayang sareng Pak Kadek sampun niki menjelaskan ya. Dan, tapi becek niki nanti ditempel di depan kandang gitu, semacam untuk mengingatkan lagi supaya terlupakan gitu. Nah, niki adalah panduan penerapan biosecurity dalam mencegah penyakit menular infeksius pada babi. Niki walaupun niki biosecurity. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah umum niki security satpam gitu nih. Nah, kalau satpam niki kan tugasnya menjaga pangten-wenten maling masuk gitu. Pangten-wenten maling babi nibuke gitu kan. Nah, kalau niki biosecurity yang dijaga pangten masuk niki adalah bibit-bibit penyakitnya bio niki makhluk hidup kuman-kuman maupun bakteri, virus, parasit yang dijaga supaya tidak masuk ke dalam kandang bapak ibu seperti itu niki gitu. Nah, niki cuma menjelaskan, mengingatkan sepintas. Pangadong niki mungkin ibu-ibu sampun mempraktekkan di kandang bapak-bapak peternak sudah mempraktekkan, tapi apa sih istilahnya kadang-kadang bujemak kayak ini tapi sing tawang adane gitu kan gitu Pak Nggih. Wenten juga sudah tahu namanya tapi sing ngerti kan carane mugahe gitu kan. Nah niki dadah niki pakai panduan niki becek nggih. Nah, untuk biosecurity di kandang babi niki untuk mencegah penyakit menular infeksius niki bedek niki cuman ada dua manten nih wenten niki. Yang pertama niki mencegah penularan melalui pakan. Pasti dari pakan niki penularan paling banyak niki gitu. Nah, yang kedua dikelompokkan mencegah penularan melalui vektor mekanis maupun biologis. Nah, niki masuk manusianya, termasuk yang ngubuhin niki masuk ke kelompok niki gitu kan. Nih, yang pertama niki yang sederhananya mencegah penularan melalui pakan nggih. Yang tenuning niki peternak niki api kari pakan tradisional banyu gitu nggih. Tadi langsung bali ini sisa-sisa dapur, tapi yang dari cerita Pak Rian tadi niki kan sampun menggunakan pakan campuran nggih. Campuran nggih. Sudah tidak formula sendiri niki becek sekali. Sampaikan juga tadi kan performanya 3 bulan sampun memperoleh berat 120 kilo. Itu berat yang fantastik yang diterima pasar. Satu kan yang lewat 120 kewas mesti ngadep nih. Terlaku juga gitu kan. Niki di Bali niki bang nih gede singkang. Bang cenian kuang gede gitu. Pamane pas gitu. Nah, pertama niki kalau masih niki mencampur nggih bagian dagdal gitu sisa dapur. Nah, pakan babi niki harus dimasak dulu. Harus dimasak nggih. Niki harus dimasak tapi niki masih skala kecil niki. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu niki sudah memelihara ternak lebih dari 20 ekor ten ampun ngidang lala banyu niki. Nggih, ten ngidang ten bersindayang niki. Telah waktu ini bayang lala banyu telah sange gitu. Nah, niki harus dimasak dulu sampai matang.
matang. Nah, itu bisa mencegah bio niki, bakteri, virus, parasit. Nah, yang kedua, Ika bisa juga menambahkan asam organik ataupun asam inorganik. Nah, asam-asam ini campurkan di pakan, Ika dapat karena sifatnya asam ya, asam niki mampu membunuh dan menginaktifkan kuman-kuman Ika gitu. Niki juga bisa ditambahkan. Nah, yang paling becek niki yang praktis adalah menggunakan pakan jadi gitu. Pakan jadi niki kan sampun prosesnya udah standarisasinya sudah ada, sudah melalui pemanasan gitu. Jadi sudah ada jaminan ya, termasuk yang sudah disampaikan tadi Pak Wayan, karena sudah mencampur bahan-bahan dari pabrik kan, dan kualitasnya sudah baik. Nah, itu yang memberikan garansi babinya sehat gitu, untuk mencegah penularan penyakit melalui pakan gitu. Nah, selanjutnya niki kelompok niki mencegah penularan penyakit melalui vektor mekanis maupun biologis. Jadi faktor mekanis niki contohnya penggunaan peralatan gitu. Mesin, keranjang penangkep gitu, itu termasuk vektor mekanis gitu. Alat-alat niki kretek kon dorong makanan, jadi abang dorong makanan bijak bin kon dorong kain celeng, ini kon dorong sampah. Nah, niki kan bolak-balik niki. Nah, peluang itu menularkan penyakit kemudian dipakai di kandang yang lain. Nah, ini beresiko sekali. Nah, kemudian yang faktor biologis niki bisa berasal dari makhluk hidup yang paling utamanya adalah pemiliknya, yang peternaknya gitu. Karena peternak ini kan kadang-kadang karena seperti niki dah dalam kelompok mungkin ada nih timpalnya gelem celeng nih, coba delain celeng lagi gelem nih, delain kandang nih, sudah delain kandang celeng gelem, celap ke kandang nih pedidi gitu, dan cak kandang nih gelem di rumah nih, ngalinya kandang timpal ini segar. Nah, itu termasuk faktor biologis. Nah, kadang juga mendatangkan bibit baru, bibit baru ataupun misalnya pejantan baru atau transfer babi dari satu kandang ke kandang lain. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam kandang kita, yang kandang sehatnya adalah babi-babi yang potensi sakit atau membawa bibit penyakit, itu yang bisa menyebabkan. Nah, ada juga faktor biologis ini dibawa oleh serangga, ya serangga gitu kan, misalnya seperti nyamuk, lalat gitu, itu berlaku juga sebagai faktor. Nah, itu satukan niki kami nanti dari kami membawakan waring ya. Nah, dike tujuannya untuk mencegah faktor itu. Niki enten ada cara serba udang yang penting niki bapak-bapak mungkin sudah melakukan. Nah, tindakan biosecurity niki kelihatannya mahal Pak, tapi kalau babinya sehat niki murah gitu. Karena kalau niki tidak dikerjakan nanti babinya sakit, biayanya akan tambah mahal lagi, lebih mahal ketimbang melakukan biosecurity niki gitu. Niki yang terakhir, nah niki kan benten Pak, ada semprot. Jadi penyemprotan selain penyemprotan kandang, babinya juga ingat yang pemilik kandang keluar masuk kandang niki juga harus melakukan penyemprotan. Itu juga disiapkan juga sanitasi untuk celup kaki. Jadi biasakan niki sebelum masuk kandang babi atau keluar ke kandang niki harus dicelup dumul ya di kakinya dengan air yang sudah diberi desinfektan. Nah, makin kan ampun akeh niki desinfektan yang sebenarnya harganya ekonomis ya, harganya tidak mahal ya, harganya murah, namun manfaatnya besar gitu kan. Kurang lebih jika asap niki, nah niki menten pemasangan waring niki
Nah, kalau bapak-bapak misalnya di kandang winten jaring kawe gitu, oke. Nika sebaiknya dibersihkan gitu. Karena kalau misalnya di jaring di serangga-serangga nika kuman-kuman niki bisa bertahan gitu. Berarti yang sing di celeng kawangu masih di kawe mungkap gitu. Gitu. Tinggal niki ada niki apa namanya? Dadas nih diskurikin harus dilakukan secara terus menerus gitu. Kan dadas semakin 1 minggu baru toleransi ke belum sih gitu. Nah itu yang masalahnya ketika memberikan toleransi untuk tidak melakukan. Jadi harus disiplin gitu Pak. Oke, langsung berselangkang cukup ampun satu nikah terang nanti